Nabi Isa sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa mengharamkan makan babi. Oleh karena itu dalam Injil Kristen yang sekarang disucikan oleh mereka, tidak satupun ayat yang menceritakan Nabi Isa atau Yesus makan babi. Begitu pula murid-murid Nabi Isa, terutama yang 12 sebagai lambang 12 suku Bani Israel, juga tidak pernah makan babi. Sedangkan penyembah Nabi Isa yang mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, karena sudah terbiasa makan babi, maka yang disembah mengharamkan babi, terus penyembahnya suka babi. Akhirnya dibuatlah ayat yang menyatakan seakan-akan bahwa ini berasal dari mulut Nabi Isa. Ayat yang menghalalkan segala makanan termasuk babi. Nah ini. Ya sama, mohon maaf. Ini nanti bisa kita buktikan bahwa Nabi Isa itu bukan mati menebus dosa, enggak ada itu. Makanya kita perlu ingat, yang mempercayai Yesus atau Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan penebus dosa itu adalah orang-orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai penebus dosa, Yesus sebagai anak Tuhan, itu nggak ada. Bahkan orang Yahudi itu hingga sekarang, mohon maaf, mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak haram, nabi palsu, Al-Masih yang palsu. Kitab-kitab Injil yang disucikan oleh orang-orang Kristen menurut Yahudi adalah kitab yang sesat dan menyesatkan. Lah terus siapa sebenarnya penyembah Nabi Isa itu? Adalah orang-orang non-Yahudi yang sebelumnya sudah mempercayai konsep anak Tuhan, penebus dosa dan lain-lain. Oleh karena itu tidak usah heran, kita perlu bisa membedakan antara pengikut Nabi Isa dengan penyembah Nabi Isa. Kalau kita mengenal pengikut Nabi Isa itu adalah kelompok Hawari, begitu ya, Hawari atau Hawariyun, para pengikut Nabi Isa. Kalau pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa itu yang mengikuti kehidupannya seperti Nabi Isa. Mereka sholat. Di antara rukun sholat mereka sujud. Nabi Isa sujud. Pengikutnya kalau beribadah kepada Allah juga sujud. Nabi Isa bahkan menurut Lukas pasal 21, pasal 2 ayat 21, Yesus pada hari ke-8 disunat. Pengikut Nabi Isa yang notabene adalah orang-orang Yahudi sunat. Hingga sekarang semua orang-orang Yahudi sunat. Karena para penyembah Nabi Isa itu tidak tahu peri kehidupan Nabi Isa atau Yesus.
Kalau Yesus atau Nabi Isa itu yang disembah mereka itu sunat, nah karena mereka tidak terbiasa sunat, akhirnya dibuatlah ayat ya oleh Paulus, pendiri agama Kristen, larangan sunat. Di Galatia pasal 5 ayat 2, Paulus mengatakan, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nabi Isa sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa mengharamkan makan babi. Oleh karena itu dalam Injil Kristen yang sekarang disucikan oleh mereka, tidak satupun ayat yang menceritakan Nabi Isa atau Yesus makan babi. Begitu pula murid-murid Nabi Isa, terutama yang 12 sebagai lambang 12 suku Bani Israel, juga tidak pernah makan babi. Sedangkan penyembah Nabi Isa yang mempercayai Nabi Isa sebagai Tuhan, karena sudah terbiasa makan babi, maka yang disembah mengharamkan babi, terus penyembahnya suka babi. Akhirnya dibuatlah ayat yang menyatakan seakan-akan bahwa ini berasal dari mulut Nabi Isa. Ayat yang menghalalkan segala makanan termasuk babi. Oh nggih, matur nuwun. Nah, ayatnya itu tertulis pada Injil karangan Markus pasal 7 ayat 19. Ya. Dan itu kesimpulan akhir disebutkan, dengan demikian ia telah menghalalkan segala makanan. Nah, ini akhirnya mereka apa saja dimakan, tikus, ular dan lain-lain, tidak hanya babi.